Jadi saya akan bercerita dulu. Ada sekumpulan, saya menemui sekumpulan ibu-ibu dalam arisan RT di wilayah saya aja deh. Saya tadi dikenalkan, nama saya Ibu Triwinarni ya. Rumah saya daerah Cipayung, Jakarta Timur. Berarti saya antar provinsi nih seminarnya, kayak bis akap, antar provinsi. Dari Jakarta ke Bekasi, ya. Dari sekumpulan ibu-ibu yang berkumpul itu, kemudian ada yang bertanya, kira-kira ibu-ibu dalam waktu dekat ini punya keinginan apa yang akan diwujudkan? Satu saja, yang paling dekat, keinginan apa, atau cita-cita atau impian apa yang akan diwujudkan oleh masing-masing ibu-ibu. Nah, jawaban dari ibu-ibu yang berkumpul tadi macam-macam. Saya sih mau mesin cuci karena capek giles terus, katanya gitu. Oh, saya mau mesin cuci. Sebelahnya lagi, enggak, saya mah enggak pengen mesin cuci. Saya sekarang cuacanya sangat panas, maka saya pengennya kulkas, katanya ibunya. Oh, kulkas, sudah 2 orang, satu pengen mesin cuci, satu kulkas. Ada lagi, karena suka bikin kue, ibu-ibu yang satu, saya pengennya adalah oven aja, ya. Pengennya oven ternyata untuk membakar kue atau memanaskan atau menghangatkan atau membuat kue. Nah, itu udah 3. Ibu-ibu yang lebih sosialita lagi ternyata keinginannya beda. Ada panci, tadi ada panci atau oven, ada mesin cuci, ada kulkas, ada yang minta lagi kalau saya mau membeli motor. Nah, karena apa? Biar nggak ngongkos, karena anak saya sekolahnya tempatnya beda-beda, yang di SD, di SMP, di SMA, sehingga pengennya motor. Yang lebih tinggi lagi, saya pengen beli kontrakan sebelah mau dijual. Nah, ada yang mau beli kontrakan, ada yang mau beli sawah di kampung, ada yang mau beli kebun, dan sebagainya. Nah, dari impian atau yang mau dicapai oleh ibu-ibu tadi, boleh sih impian apa saja, orang nggak bayar, ya kan? Impian apa aja boleh disampaikan, ya. Hanya masalahnya bagaimana cara mewujudkan impian itu. Yang panci tadi, yang oven, yang mesin cuci, yang kulkas, ya, yang kontrakan, yang motor dan sebagainya. Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ini masing-masing orang tentunya dengan impian-impian yang ada. Kemudian cara mewujudkannya di sini terbagi menjadi 2. Kalau cara mewujudkannya yang benar, ya nggak masalah. Ya, orang benar pengen kulkas tapi udah nabung dari bulan kemarin, ditabung, duitnya ada, baru beli kulkas. Itu cara yang benar, seperti itu. Tapi untuk yang tidak benar, akhirnya mengambil jalan pintas, biasanya mengambil jalan pintas. Bagaimana mengambil jalan pintas? Pusing-pusing, udah saya mau pinjam saja, lewat pinjaman online, ada lewat bank keliling, ada yang lewat kemudian yaitu rentenir, ada yang lewat bank yang lain kalau uangnya besar lewat bank. Nah, cara-cara yang diambil oleh yang kedua inilah yang perlu kita luruskan. Karena cara yang diambil oleh yang kedua ini yaitu dengan cara ngeriba. Nah, riba, cicil-cicil, ya, tiap bulan nyicil, akhirnya sampai mencicil, ya, karena nyicil terus tiap bulan gitu. Nah, di sini padahal riba itu pada di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah atau surat 2, ayatnya adalah 275 dan dilanjut 279. Riba itu dilarang oleh Allah, gitu. Jadi cara yang kedua yang salah tadi biasanya ngambil jalan pintas dengan ngeriba. Nah, itu ada di wilayah saya. Tentunya nggak mungkin ada di ruangan ini, karena di ruangan ini semua sudah belajar, semuanya sudah tahu ilmunya, sehingga tidak melakukan yang namanya riba. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlallahu bai'a wa harramar riba. Ya.
Jadi jual beli boleh. Jual beli boleh nggak Bu? Boleh jual beli. Tapi yang dilarang adalah riba. Jadi riba itu yang dilarang. Riba itu apa sih? Gitu ya. Riba itu apa? Semua jenis pinjaman yang ada tambahannya. Ya, ada tambahannya, ada 3 hal yang perlu diingat, yaitu yang pertama ada bunganya. Utangnya berapa ditambahin dengan bunga. Selain bunga kemudian ada apa? Dendanya. Kalau sebulan bayar kedua, biasanya kalau riba ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan lancar. Tapi berikutnya Allah akan memberikan hambatan-hambatan untuk yaitu bisa melunasi. Sehingga biasanya keempatnya kemudian molor, tidak dapat uangnya, sehingga didenda. Kalau kemudian nggak bayar 3, 4, 5 bulan dan seterusnya, akhirnya bisa disita. Jadi ada bunga, ada denda, ada sita. Bahkan mau melunasi saja, oh udah saya nggak mau riba karena saya sudah tahu riba. Kemudian saya mau melunasi hutang saya di bank, itu kita masih kena penalti ya. Jadi yang harus dilunasin dan tambahannya itu akan lebih banyak lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kita semua sudah tidak melakukan yang namanya dosa riba. Betul. Nah, di sini kami dari SSW, dosa riba ini yang tadi yang saya pertama katakan, yaitu dosa riba itu dari 73 pintu dosa riba. Dosa yang terkecil atau dosa yang paling ringan itu adalah ibarat seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Ya, itu dosa yang terkecil. Dan bahkan di situ juga ada bahwa orang yang melakukan riba padahal sudah tahu kalau riba itu dilarang, tapi tetap melakukan riba atau dosa riba, maka orang itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Mau Bapak Ibu diperangi Allah dan Rasulnya? Enggak mau. Kalau diperangi tetanggamu yang ngumpet bisa, tapi begitu yang memerangi Allah dan Rasulnya, bumi ini adalah bumi Allah, ya. Kita ngumpet dimanapun, ya. Boleh ngumpet di antara manusia, tapi kalau Allah akan tahu dimanapun keberadaan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan riba, dan kami dari komunitas anti riba SSW Smart Synergy Work pimpinan Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari akan memberikan solusi atau menawarkan solusi. Apabila Bapak Ibu masih punya amanah hutang yang terjerat riba, ada 7 solusi yang disampaikan di sini agar kita segera mengakhiri atau tidak bermain riba lagi. Oke, kalau kemarin waktu di Tebet itu ada Bu Miftahul Jannah, luar biasa, masih muda ya kan, nyanyinya saja semangatnya sampai yang tua bingung ngikutinya ya. Ya luar biasa itu. Waduh, waktu saya masih muda, waktu saya pernah muda waktu saya pernah muda, saya juga orangnya nggak bisa berhenti, nggak bisa jadi seperti itulah bayangannya. Nah sekarang Bu Miftahul Jannah nanti kalau sudah tua seperti saya. Ya, jadi ada 7 solusi. Kemarin diberikan singkatan-singkatan karena memang solusi yang ada di sini biar lebih mudah untuk menghafalnya, diberikan singkatan-singkatan. Nggak apa-apa, apa saja boleh. Di SSW ini boleh niru kok, boleh nyontek. Kalau anak sekolah boleh nyontek ya? Nggak boleh. Waktu saya jadi guru, waktu saya jadi kepala sekolah, saya instruksikan tidak ada yang menyontek. Nyontek bawa ke kantor, nanti saya ngawasi. Begitu. Tapi kalau di SSW tidak. Yang baik ayo kita tiru. ATM, amati, tiru, dan manut. Kita contek nggak apa-apa ya. Jadi ibu mencontek anaknya nggak apa-apa. Kalau kebaikan itu dari mana saja jangan dilihat ya. Kebaikan itu kita ambil dari mana saja. Jadi ada 7 solusi yang ditawarkan oleh SSW. Yang pertama adalah lunas hutang riba.
Nah, Bapak Ibu yang masih punya amanah bisa di sini bergabung tentunya, yaitu di PT BES, yaitu di SSW, kalau pengen lunas hutang riba. Lunas hutang riba itu yang pertama saya singkat luhur, gampang ya Bu dibaca ya. Lunas hutang riba itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, punya penghasilan tambahan. Mau Bapak Ibu penghasilan tambahan? Mau, biar kita tidak selalu minta ke suami, minta ke anak. Karena pada prinsipnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita bisa memberi, jangan meminta ya, atau menerima. Yang kedua yaitu ada penghasilan tambahan. Nah, saya singkat peta. Penghasilan tambahan. Petanya HNB. Apa Bu? Harian, mingguan, bulanan. Nah, nggak cuma bulanan kita tambahan di sini penghasilan tambahan. Harian, mingguan, bulanan. Itu bisa solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, di sini kita punya dana pensiun, misalnya DHT, dana hari tua atau dana pensiun. Kalau pensiun pasti sudah tua, nggak mungkin gengsi AA pensiun, nggak mungkin masih gengsi. Gengsi waktunya adalah untuk mencari aset, ya, umur 20 sampai 40. Kalau sudah pensiun di sini berarti dana hari tua. Kita punya dana hari tua, ya. Sekali lagi, sekalipun kita sudah tua, kita tidak selalu meminta ke anak. Anak punya kehidupan sendiri, sehingga kita bisa yaitu mempunyai dana hari tua. Kemudian yang keempat, kita punya bisnis tanpa resiko, bistan. Bisnis tanpa resiko. Kenapa? Karena kita masuk di bisnis ini, kita tidak perlu nyewa tempat, ya, nggak perlu nyewa tempat. Kalau dulu saya pernah jualan mie ayam, itu harus nyewa tempat, ya, 1 tahun 25 juta. Kalau laku, kalau nggak laku sudah dibayar di depan. Kalau ini tidak, tanpa resiko, nggak akan bangkrut kita ikut di sini. Karena begitu nanti kita bergabung, kita sudah belanja produk, kita dapat produknya, sehingga kita tidak akan bangkrut. Kita nggak perlu gaji karyawan nungguin. Itu produk ada di meja saja, orang datang baru ngambil, ya. Jadi tidak usah kemana-mana, di tempat tinggal masing-masing itu kita diberikan solusi untuk melakukan bisnis ini yang tanpa resiko. Kemudian yang kelima, ini yang sesuai judul hari ini. Apa bacaannya? Puas. Artinya apa puas? Punya aset. Kalau judulnya tadi memiliki aset. Memiliki sama punya sama nggak? Sama. Puas, punya aset. Berarti kalau kita nggak punya aset berarti belum puas. Tidak puas gitu ya. Jadi kita tidak puas ya kalau kita tidak punya aset. Aset itu apa sih Bu? Aset itu bisa punya motor, punya mobil, punya rumah, kebun ya, punya bisa umroh, bisa haji. Itu adalah aset yang kita punya ya. Jadi aset. Kalau kita punya aset berarti kita, ayo fokus. Kalau kita punya aset berarti kita puas punya aset. Kalau kita tidak punya aset berarti tidak puas. Oke, tidak puas ya. Ini yang kelima, punya aset. Kemudian yang keenam, yaitu bubo. Bubo apa bubo? Bermanfaat untuk banyak orang. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di bumi ini kita hidup adalah
agar kita bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, di sini solusi-solusi sudah diberikan ya oleh SSB, sudah diberikan, yaitu bermanfaat untuk banyak orang. Dan satu lagi yang ketujuh, pida. Yang ketujuh bukan peda ya, pida. Pida, pasif income dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah, ini adalah 7 solusi yang ditawarkan oleh SSB. Apabila Bapak Ibu bergabung di sini, insya Allah solusi-solusi ini akan bisa kita raih dan kita peroleh. Contohnya, sudah pakai baju-baju putih, kita nanti akan berangkat ke Baitullah, yaitu tanggal 1 November. Ya, alhamdulillah saya terpanggil juga untuk datang ke sana. Mudah-mudahan tahun depan bersama Bapak Ibu juga kita berangkat ke Baitullah lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada 7 solusi yang ditawarkan oleh SSB. Sekarang pengen tahu saya siapa yang baru hadir pertama kali? Tolong tunjuk jari. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, saya mau yang bapak-bapaknya nggak ada yang baru pertama kali hadir. Ya udah, ibu-ibu, saya minta ibu-ibu nanti saya keliling ke sana, minta tolong ya. Nanti yang pengen saya tahu 2 saja keinginan Bapak Ibu dalam waktu dekat yang ingin Bapak Ibu wujudkan. Nah, nanti kita cocokkan, ada nggak yang solusinya dari SSB? Kan begitu. Ya, Ibu, mohon maaf, Bu Dokter yang biasanya nyuntik suruh nulis. Sekarang mulai nyuntiknya pakai spidol ya Bu. Ya, baik. Bu Savitri minta tolong yang baru hadir dari depan sini, yang baru hadir pertama kali ke ruangan ini. Iya, mana yang baru hadir? Dari situ. Ibu itu udah ini sudah ini baru hadir mana cuma? Ada, udah camin. Oh udah, kalau udah camin sebelahnya kalau gitu. Oh belum camin. Enggak ya, udah apa belum? Oh ya, mitra. Oh baru hari ini. Ya enggak Bu. Coba namanya siapa, kemudian pengundangnya siapa, kemudian keinginannya apa? Dalam waktu dekat ini sebutkan 2 saja. Ya. Namanya? Waalaikumsalam. Namanya siapa Ibu? Nama saya Martini. Bu Martini. Apa impian yang ingin Ibu wujudkan? 2 saja dalam waktu dekat ini. Sayangnya Ibu ingin tuh naik haji, tapi belum sampai, tapi sudah ada sayanya apa namanya haji, pengen haji ya, pengen haji Bu, ya. tapi belum dipanggil. Oh ya, insya Allah secepatnya nanti dipanggil. Yang kedua apa Bu yang diinginkan? Selain haji? Itu aja. Oh ya, nggak pengen punya rumah yang kedua, ketiga? Alhamdulillah rumah saya udah ada. Oh sudah ada. Sudah ada. Pengen naik mobil gede? Udah tua Bu. Oh udah tua justru harus naik mobil Bu, jalan kaki capek. Iya. Iya, gimana? Pengennya sehat aja. Oh pengen sehat Bu, alhamdulillah ya. Ibu pas bergabung di sini nanti pengen sehat, banyak produk-produk yang menyehatkan. Ya terima kasih Bu. Ya Bu Martini. Ya tadi pengundangnya siapa Bu? Yang mengundang saya adalah Bapak Firmansyah. Bapak Firmansyah. Bapak Firmansyah. Ya, bukan Bu Miftahul ya, Pak Firmansyah ya. Ya terima kasih Bu Martini, Pak Firman. Nih silakan yang kedua. Ya silakan, baru menginjakkan di Bekasi. Ya silakan, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya disebutkan namanya. Ini ya. Nama saya Suharti dari Ciracas. Suharti dari Ciracas. Pengundangnya siapa Bu? Ya ini saya bawa dua orang di depan, namanya ya. Alhamdulillah saya bawa 2 orang. Ya, Ibu Martini. Apa Bu keinginannya yang pengen diwujudkan dalam waktu dekat? 2 aja Bu sebutkan. Sehat dan makin sehat. Sehat, ya sehat. Yang lain pengen umroh barangkali atau pengen punya motor, punya mobil. Saya rasa semua muslim
kamu Ya. jangankan saya yang Iya. mendapat ya. Pengen ibu berarti ya, pengen umroh ya, ya umroh ya, pengen umroh. Udah, itu aja dulu ya. Mudah-mudahan ibu Allah kabulkan apa yang sudah ibu cita-citakan. Kemudian berikutnya, ya silakan. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang. Endang. Binari. Iya, terima kasih. Ini undangan saya juga, ya. Terus Keinginannya umroh. mau umroh, pengen rumah, ya. Jadi pengen umroh dan juga pengen rumah. Umrohnya sendiri apa sama yang lain, Bu? Keluarga sama keluarga, ya oke ya. Jadi pengen umroh dan juga pengen punya rumah. Ibu siapa lagi? Ini yang sini dulu, Bu. Sini dulu, selesaikan dulu. Nih, biarin orang yang bapak-bapak nggak ada, Bu. Ibu, ya silakan, Bu. Bapak-bapak ada. Saya mau beli pesawat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Ibu? Rohaida Fitri AR. Ibu Rohaida. Rohaida Fitri AR. Lengkap itu ya, Bu ya, di KTP. Ibu pengundangnya siapa, Ibu? Lulu, saudara Lulu. Ibu Lulu Hayati. Ya, tepuk tangan buat Lulu Hayati. Ya, sebenarnya apa Ibu yang Ibu ingin wujudkan atau ingin Ibu cita-citakan sekarang ini dan pengen segera diwujudkan? Pengen sekali sehat. Sehat, ya sehat. Saya Alhamdulillah. sering sakit, tapi Ya. kedua pengen menyukseskan anak asuh. Sukseskan anak asuh. Baru kedua SMK. Oh, sukseskan maksudnya menyekolahkan anak ya sampai lulus gitu ya. Sampai lulus. Alhamdulillah, rabbil alamin. Anak asuhnya banyak, Ibu? Hanya satu yang Hanya satu. Oh iya. Mudah-mudahan tercapai ya, Bu ya. Allah kabulkan semuanya yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Ibu baru? Oh iya. Loh, silakan. Berikutnya. Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri. Ibu Asri. Dari Depok. Dari Depok lah. Ibu malah yang tentang provinsi juga sama kayak saya. Yang mengundang kami Ibu Lulu. Ibu Lulu juga. Woi, alhamdulillah Ibu Lulu Hayati ya, hebat hari ini. Mengundang juga juga. Kemudian apa yang cita-cita Ibu yang pengen dibeli? Insya Allah sehat walafiat pasti. Sehat ya. Terus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat bubu ya, bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang dicita-citakan segera tercapai ya. Baik, yang mana sekarang? Semua karena bapak-bapaknya nggak ada, dua-dua aja, cepat. Ya, yang mana? Ya, silakan. Mana? Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Monggo, siapa namanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nyai. Ibu Nyai. Dari mana? Bekasi. Bekasi. Oh, yang punya Bekasi ya. Yang mengundang saya Ibu Esi. Ibu Haja Esi. Ya, Bu Haja Esi sudah membawa hari ini, alhamdulillah. Ya, apa Bu yang Ibu cita-citakan ingin segera diwujudkan? Ya, keinginan saya pengen pergi umroh. Pengen umroh. Umrohnya sendiri apa sama keluarga, Bu? Sendiri. Oh ya, sama keluarga ya. Yang kedua, dua aja. Satu punya rumah yang ya sederhana dah, ya yang bagus. Pengen punya rumah ya, pengen punya rumah ya. Harus yang detail Bu. Pengen punya rumah yang harganya 2M atau pengen punya rumah yang 1M, masih ada di Bekasi kali ya, 1M ya. Ya, itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu Nyai. Mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya nama Darti. Ibu Darti Ya, dari Bekasi. dari Bekasi, sama yang punya wilayah. Ibu Asi. Ibu Haja Esi lagi ya, alhamdulillah. Berarti yang membawa dua-dua nih. Ya, apa Ibu yang pengen Ibu cita-citakan? Haji, berangkat haji. Pengen haji ya, hajinya haji furoda ya Bu ya. Pasti kalau di sini kalau nggak furoda masih 40 tahun lagi. Kelamaan. Ya, berikutnya satu lagi.
yang pastinya pengennya selalu sehat, bermanfaat bagi orang lain. Sehat dan bermanfaat bagi orang lain. Ya alhamdulillah, amin. Ya rabbal alamin, dan Allah ijabah semua yang disampaikan tadi. Sudah habis semuanya? Enggak, ini udah lama. Sudah semuanya ibu-ibu? Sudah ya, bapak-bapaknya nggak ada ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ada berapa Bu Dokter? Ada 7 hari ini yang baru semuanya dari ibu-ibu yang bawa ada 4 orang tadi ya, berarti ya ada 4 orang dengan bawa 7 orang ya. Terima kasih. Baik, mari kita cocokkan keinginan ibu-ibu semua yang disampaikan, yaitu ingin haji, banyak umroh ya, rumah, semuanya ada di sini ya, ada di Puas nih. Ya, Puas. Punya aset nih, punya umroh, ada haji, punya rumah ya, semuanya adalah punya aset. Di nomor 5 ada solusinya di kita. Kalau solusinya ada di sini, ibu mau segera bergabung nggak? Nah, ya, segera bergabung karena memang solusinya ada di sini ya. Semuanya sehat, apalagi sehat, pengen sehat. Semua nih produk-produknya yang menyehatkan, yang sakit jadi sehat, yang sehat tambah sehat. Ya mau ya semuanya sehat ya. Kalau kita sehat apapun kita bisa melakukan. Rumah sehat semuanya. Sudah bisa menyekolahkan anak berarti punya peta tadi. Penghasilan tambahan harian, mingguan, bulanan itu ada. Sekolah, umroh, dan semuanya bermanfaat banyak orang. Ini berarti bubu bermanfaat untuk banyak orang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita sudah tahu itu bagaimana caranya kita bergabung. Oke, ya. Tadi impian-impian sudah, cara bergabungnya bagaimana? Bapak Ibu cukup mengisi formulir dengan Rp100.000 untuk registrasi seumur hidup. 100.000 isiannya yang benar sampai ke nama, kemudian untuk alamat dan semuanya yang ada di KTP, ditambah email dan juga ahli warisnya siapa sama banknya bank apa. Kenapa banknya harus benar? Karena nanti begitu ditransfer dari PT BES tidak salah ke rekening orang lain. Nah di situ registrasi 100.000, belanja produk minimal paket basic. Basic itu paket yang paling dasar, yang paling kecil, yaitu 2.750.000 dapat 16 produk. Produknya tinggal memilih, semua produknya ada di sini, bahkan masih ada yang di sini. Produknya sudah hampir 200 produk, ya. Sehingga kita nanti produk memilih sesuai dengan pilihan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi silakan memilih, ya. Kemudian cara bergabung, apakah benar di sini? Kalau kita sudah bergabung, lalu bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya kita cukup PCA. P-nya adalah pakai produknya. Produknya dipakai. Seperti kalau kita pengen sehat, ini ada kolagen, kita minum kolagen setiap hari. Ya. Pakai produknya. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, maka C-nya cerita sama orang lain manfaatnya, ya, cerita manfaatnya. Kemudian A-nya apa? Ajak ke pertemuan seperti ini. Seperti tadi saya membawa 2, Bu Lulu membawa 2, Bu Haja Esi membawa 2, ya. Itu adalah mengajak ke pertemuan, masukkan ke dalam sistem biar tahu apa benar sih, jangan-jangan cuma bohong. Kalau sudah dibawa ke pertemuan, founder-co-foundernya ada, anggota-anggota yang lainnya semua ada, itu berarti memang tidak bohong, memang benar adanya, produknya juga ada semuanya. Nah di sini bergabungnya tadi juru PCA tadi, bergabungnya kemana Bu? Yaitu ke PT BES, ya, Bandung Eko-Sinergi Teknologi. PT BES ini adanya sesuai namanya, pusatnya di Bandung. Alamatnya yaitu di Grand Suropati Court, yaitu di Pasir Layung, Bandung. Kemudian tempatnya itu, nah itu tulisannya BES Corporation. Kalau Bapak Ibu nanti ke Bandung bisa nanti yaitu mampir ya
sudah ke kantor pusatnya, oh benar ada kantornya. Kantornya sudah tidak nyewa, tapi justru menyewakan untuk kantor-kantor yang lain. Kemudian CEO-nya adalah orang yang sangat soleh, masih muda, umurnya lebih kurang 40 tahun, ya. Namanya adalah Bapak Haji Febrian Agung Budi Prasetyo. Ya, beliau adalah orang Solo yang dia sudah nah itu ya, CEO ini sudah bukan orang belajar kaya, tetapi orang yang memang sudah benar-benar kaya dari muda, ya. Orang yang selalu yaitu waktu sekolahnya selalu juara 1, ya. Dan sekarang setelah sudah memimpin di sini, beliau adalah mempunyai anak yatim ratusan yang disekolahkan sampai hafal Al-Quran, terutama tahfiz Quran, ya. Jadi anak yatim yang sudah menurut beliau itu jumlahnya ratusan, ya. Dan tidak diizinkan lagi bahwa Bapak Haji Febrian Agung ini yaitu prestasi-prestasinya selama memimpin PT BES itu sangat luar biasa. Di mana perusahaan-perusahaan lain mau gulung tikar, justru PT BES ini semakin berkembang. Dari tahun 2020 sampai 2022 itu meraih prestasi dan penghargaan, antara lain yaitu pertumbuhan perusahaan yang terbaik atau tertinggi, produk-produk yang hasilkan terbanyak, kemudian juga pertumbuhan anggotanya juga sangat banyak. Sehingga di sini prestasinya sudah tidak diragukan lagi. Nah, kemudian bagaimana tadi bahwa di PT BES ini karena tadi jual beli, ya, maka tentu ada produknya. Nah, ini antara lain produk-produknya. Produknya ada kategorinya, ada 4 produk, ya, 4 kategori produk. Yang pertama yaitu untuk eco racing, motor, mobil dan juga oli, ya. Itu ada ini untuk motor, untuk mobil dan juga untuk mobilnya mobil diesel dan juga bisa untuk yang premium. Kemudian yang kedua adalah herbal. Herbalnya yaitu herbal tadi banyak semuanya ibu-ibu itu pengen sehat. Apa saja herbalnya? Banyak ini, ada Abat, ada Bimek, ada Ecoviko, ya. Ya, ada Semurat, ya, ada macam-macam. Ini ada kopinya, ada 2 macam, Ecomak dan juga kopi Abat. Kemudian ada apa lagi? Yang pengen langsing, ya. Ada si slim, ada mau slim dan sebagainya banyak. Kemudian yang punya anak pengen pertumbuhannya lebih bagus lagi, yaitu pakai Power Grow, ya. Kemudian pengen ibu-ibu anaknya masih kecil biar mau makan kasih yaitu LVN kalsi. Anak-anak seusia ini misalnya nggak mau makan, kasih LVN kalsi biar di situ mau makan sehingga pertumbuhannya akan lebih maksimal lagi. Bagi ibu-ibu juga bisa LVN kalsi ini terutama untuk tulang di persendian, ya. Ini sangat bagus dan juga untuk mengurangi kepikunan biar gak cepat pikun. Minum ini LVN kalsi, ya. Oke, masih banyak lagi untuk obat herbal. Saya mau cerita sedikit, waktunya ada nggak ya? Ini Bimek Bapak Ibu. Pengalaman kemarin saya waktu mau suntik meningitis, dari subuh jam 4 pagi 15 kali buang-buang air, ya, diare. Saya udah minum obat dari teh pahit, Diatap, Lodia, kemudian pakai juga Alkabes, nggak mampet ya Bapak Ibu. Udah 4 obat saya coba sampai jam 7:30 pagi, akhirnya saya nelfon Umi, saya gimana ini cara suntiknya? Ternyata saya karena buang air nggak bisa pergi, tapi saya menggunakan, Umi bilang apa yang dipunya Bimek aja. Bimek 2 Bapak Ibu, saya buka, saya taruh air di setengah gelas yang hangat, saya buka 2, saya aduk, langsung saya minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah menyembuhkan dengan perantaraan Bimek, ya. Alhamdulillah langsung mampet. Setengah jam kemudian saya minum lagi 2 lagi. Akhirnya benar-benar sembuh dan saya langsung berangkat ke Halim untuk suntik meningitis. Itu. Jadi dari jam 4 pagi 15 kali Ibu, sampai dengkul saya lemes sekali. Alhamdulillah. Sampai saking udah kelamaannya. Jadi saya sudah punya ini, nanti untuk berangkat umroh nggak perlu saya bawa Diatap, nggak perlu saya bawa Lodia, tapi
Bidimek nanti pasti akan saya. Terima kasih. Nah itu. Kemudian itu kesehatan masih banyak. Kemudian untuk kesehatan pria juga banyak di sini untuk bapak-bapak, yaitu ada X-Men, ada di situ madu, ya, Power Honey, kemudian ada Titan Gel dan sebagainya. Ini khusus bapak-bapak, wilayahnya Pak Budi. Ini saya mau ikutan. Jadi benar Pak Budi itu, ya. Kemudian yang terakhir yaitu pupuk. Nah pupuk ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang punya tanaman di rumahnya masing-masing itu bisa menggunakan pupuk-pupuk dari PTBS. Nah ini yang saya pakai di rumah itu fotosintesa untuk tanaman-tanaman kecil. Tapi kalau tanaman yang berbatang keras itu pakai best farm slow release. Kebetulan ada jambu, saya ada mangga, kemudian di atas ada pengkeng sudah berbunga semua. Begitu hujan pertama anginnya kenceng, tinggal batangnya karena bunganya semua rontok Bapak Ibu. Ya Allah, nanti sebentar lagi akan saya pupuk lagi. Ya, jadi kelengkeng itu, kemudian jambu selalu berbunga yang di atas, ya. Sawo, kemudian mangga Thailand saya ada di atas, itu sedang berbunga sekarang. Ya mudah-mudahan nanti jadi bisa kita testimoni ya untuk hasil dari pupuk ini. Ya, mudah-mudahan. Nah sekarang satu lagi yang sedang tren yaitu Nutrisel, yaitu vitamin ternak. Bapak Ibu yang punya lahan sedikit atau yang kecil saja dengan punya galon le mineral itu bisa digunakan untuk berternak lele dengan menggunakan vitamin ternak, ya. Kalau sapi kan kandangnya gede, ya kan. Kalau lele kan cukup di tempat yang kecil, sehingga bisa yaitu kita ternak lele atau ikan yang bisa, sehingga menggunakan vitamin ternak insya Allah hasilnya akan lebih cepat waktu dan juga rasa ikannya akan lebih enak lagi. Sebentar lagi panen ya Pak Heru. Mana Pak Heru? Nanti panen kita testimoni dibawa ke rumah, nanti kita makan bersama ya. Dan sebentar lagi mau panen dari SSW 2 sudah bikin ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian dari produk-produk yaitu yang ada, insya Allah semuanya bermanfaat. Bapak Ibu nanti tinggal menghubungi yaitu sponsornya, silakan kemudian bergabung dan minta produk yang dibutuhkan apa. Di situ banyak sekali macamnya, disesuaikan tentunya dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Baik, dari tadi bergabung sudah, cara menjalankannya sudah, lalu paketnya seperti apa cuma paket basic gitu ya. Jadi kalau paket basic tadi adalah paket yang paling dasar atau paling kecil itu ya. Kalau saya mau ini bawa enggak? Nah, saya bawa karena Bu Guru selalu membawa ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini basic paling kecil. Ini ada 16 produk. Jadi dapat 16 produk, silahkan dipilih. Nanti profitnya akan masing-masing dapat satu, uang paketnya satu. Nanti akan dapat satu motor atau 20 juta, satu mobilio 150 juta, satu Pajero 500 juta, dan satu rumah 1 miliar, dan satu kali apa? Champion 2 miliar. Semuanya berapa? 3 miliar, 3,67 miliar. Luar biasa kan Bapak Ibu? Jadi hanya dengan modal 2.750.000 kita akan mendapat profit 3,67 miliar. Kalau sudah satu-satu habis ya sudah, uang paketnya satu, Shadaqallahul Adzim. Harus ngaji selesai ya. Ngajinya selesai, di sini juga selesai kalau sudah sampai sini. Tapi kalau paketnya yang diambil tidak paket satu, ya mau paket 3 ya, atau paket 7 atau paket 15 atau paket terbagus yaitu priority 31, maka kalau diambil satu masih ada sisanya. Karena nanti kalau 3 ya serba 3 dapatnya, sampai profitnya sampai 11,01 miliar. Dengan modal berapa? 8.350.000 ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, di PTBS ini semuanya itu bisa kita raih, tinggal kita menunggu waktu kapan mau diraih untuk yang tertulis di sini. Tinggal Bapak Ibu mau meraihnya kapan, siapnya setahun, siapnya 2 tahun, siapnya 3 tahun, silahkan tergantung semua. Tapi semua sudah disiapkan. Yang terakhir nih,
yaitu paket priority. Bagi Bapak Ibu yang memang uangnya lebih, kalau tadinya baru paket 1, segera upgrade ya ke paket yang lebih tinggi, sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Alhamdulillah saya sudah mengambil paket priority. Ini buktinya paket jas ini adalah jas priority ya, sudah kesini dengan masih banyak karena motor baru diambil 1, masih 30 lagi ya. Mobil belum ada yang diambil, jadi masih punya tabungan sekian ini. Nanti suatu saat kita sudah tidak bekerja, mudah-mudahan kita bisa punya passive income sehingga tidak tergantung pada anak kita, karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, semuanya mau yang di sini? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk PTBS. Kemudian selain paketnya adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh apa? Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan penjualan produk. Apabila Bapak Ibu sudah menjual satu produk ya basic, maka Bapak Ibu akan dapat keuntungan 400.000. Kalau Bapak Ibu sudah menjual produk sebanyak 3 paket ya dengan nilainya sebanyak 8.250.000 atau reguler, maka Bapak Ibu akan memperoleh profit 3 kali 400, yaitu 1.200.000. Berikutnya sampai ke paket priority, kita menjual 31 produk, maka berapa profit kita? 12.400.000. Tepuk tangan untuk PTBS. Kalau kita dapat 1 berarti Bu Hajar Rika, begitu prospek langsung ambil paket priority 1 kali 24 jam, Bu Hajar Rika dapat transferan dari PTBS 12.400.000. Mau Bapak Ibu? Mau. Alhamdulillah saya juga mau ya gitu. Nanti kita belajar sama Bu Hajar Rika bagaimana caranya. Nah, di sini selain tadi penjualan produk, omset pengembangan. Kalau Bapak Ibu dapat mitra nanti, 1 di kiri 1 di kanan, maka akan dapat yaitu pasangan, yaitu 1 berarti 100.000. Kalau kita ada 3 pasang maka 300.000, 12 pasang 1.200.000. Dan PTBS punya aturan 1 hari hanya 12 pasang saja, sehingga 1 hari ada 1.200.000 per hari. Itu. Kemudian masih ada yaitu prestasi atau ambasador dari promonya. Bapak Ibu, nanti setiap kita tadi dapat poin menjualan produk, poinnya 1, 2, 3 terus menerus poin itu bertambah. Poin itu bukan jumlah orang, tapi jumlah pembelajaran produk. Kalau 1 kali ambil produknya 31, berarti punya poin di situ 15 seperti itu ya. Nah, poin itu tidak pernah hangus. Dari 30, 31, 32 sampai nanti 100 kiri 100 kanan, maka kita akan disebutkan new ambassador seperti saya, yaitu dapat keuntungan profit 20 juta, yaitu untuk membeli sepeda motor. Berikutnya, poin itu tidak hangus dan poin itu tetap bertambah dari 100, 101, 102 sampai 300 kiri kanan. Kita akan mendapat profit 150 juta atau yang disebut dengan Star Ambassador. Sampai berikutnya yaitu Big Star Ambassador, 1.500 kiri 1.500 kanan, yaitu akan mendapatkan 500 juta atau setara dengan mobil Pajero atau Fortuner. Nah, yang terakhir luxury ada dapat 1 miliar dan champion ambassador 10.000 dapat 2 miliar. Bapak Ibu mau? Mau ya, saya juga mau. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana semuanya dan nanti kita bisa akan menikmati reward-reward yang di sini. Nah, ini adalah contoh reseller. Jadi bukan katanya, tapi memang benar ada faktanya. Adalah orang-orang yang sudah sukses, yaitu di PTBS. Yang ini adalah dari SSW, yaitu ada yang new ambassador, ada star ambassador, bahkan ada big ambassador. Nanti akan tahu yang mana yang sudah
sudah menerima. Nah, ini adalah dari founder dan co-founder kita, yaitu Abi Haji Mas Nuri Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari, yang dalam waktu kurang lebih 4 tahun sudah memperoleh nih, karena paketnya priority 21 new ambassador. Berarti kurangnya berapa yang belum diambil? 31 kurangi 21 10 lagi motor yang belum diambil. Sudah dapat 21 motornya. Mobilionya 16, dari 31 berarti masih 15 lagi belum diambil. Sudah 16 mobil. Kemudian big ambassadornya yaitu Big Star Ambassador sudah 5, berarti masih 26 lagi mobil Pajero Fortunernya, dan dapat luxurinya 2, sudah mau 3 dan 4 sebentar lagi. Mudah-mudahan segera, sehingga kita akan ikut bersenang apabila founder dan co-founder kita sudah memperoleh luxury yang terbesar ini. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tadi sudah tahu caranya, sudah tahu bagaimana masuknya, sudah tahu cara menjalankannya. Kalau saya bisa berdiri sekarang ini di sini memberikan materi atau sama-sama belajar dengan Bapak Ibu, karena itu adalah keputusan saya 2 tahun yang lalu, persis 2 Oktober, akhir Oktober saya bergabung 2 tahun yang lalu. Jadi saya baru 2 tahun pas di Oktober ini. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kondisi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini segera memutuskan untuk bergabung, ya, maka di masa yang akan datang kondisi Bapak Ibu pasti akan lebih baik dari hari ini.